Halo semuanya, selamat datang di UKMF Music Camp dalam acara talk show dan pelatihan kru. Akan mengisi satu buah lagu Aski dengan judul Rindu. Apa biar-biar? Ya, halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Andani Saputra dari Prodi Psikologi. Di sini saya diamanai menjadi ketua UKMF Music Camp. Nah, apa sih UKMF Music Camp itu? UKMF Music Camp adalah salah satu UKMF di FIP UNY yang bergerak di bidang entertainment. Nah, tujuannya UKMF Music Camp itu untuk mengembangkan potensi entertainment yang dimiliki teman-teman semuanya, khususnya di FIP UNY. Nah, biar lebih jelas, nanti kita tonton yuk selanjutnya dan penjelasan dari ketua divisi-divisinya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, selamat datang di UKMF Music Camp.
Jadi di video kali ini kita akan memaparkan informasi mengenai apa aja sih yang ada di UKM Music Camp langsung dari Ketua Divisi Organisasi, CEO, dan juga Produksi. Selamat menyaksikan! Tiga, dua, satu. Hello everyone, sekarang di sini udah ada ketua-ketua divisi di UKMF Music Camp. Nah, tanpa nunggu lama, yuk kita kenalan mulai dari Mas Adam. Oke, ini kenalan dulu ya. Nama saya Rifki Aulia Adam Rusada, panggilannya Adam dari Prodi BK. Nama saya Farah Ahlia, kalau mau panggil Pevita boleh, saya dari MP. Oke, nama saya Yudhistira Herlambang, saya dari Prodi BK. Nah, daripada semakin penasaran, sebenarnya kakak-kakak ini tuh dari divisi apa aja sih? Yuk, dari Mas Adam lagi. Oke, ya, ini langsung saja nanti masuk ke divisi organisasi. Aku Adam dari divisi organisasi, terdiri dari 7 pengurus. Nanti untuk profilnya ada di sini, ditayangin. Kemudian untuk proker di tahun ini ada 10 program kerja. Itu ada banyak juga nanti ditayang di sini ya. Tak sebutin satu-satu. Yang pertama itu di awal ada upgrading, kemudian ada PAB yang sekarang ini penerimaan anggota baru. Terus kemudian ada MOC atau manajemen organisasi. Kemudian ada A Day with Camp, itu kita jalan-jalan bareng-bareng anak-anak camp. Nah, karena tahun ini COVID ya, jadi hanya sudah terselenggara 1 dan ini nanti akan 2. Setelah ini nanti kita akan jalan-jalan. Kemudian ada chat time kita ngechatin pengurus-pengurus dan juga anggota UKM Music Camp. Kemudian apalagi yang belum? Ada Sound of Ramadan. Nah, jadi di setiap puasa itu kita mengadakan kayak buka bersama gitu. Nanti ada musik-musiknya juga, terus ada tergantung konsep dari teman-teman panitia. Dan tahun ini tidak diadakan atau ditiadakan karena COVID-19 seperti itu. Kemudian nanti di akhir periode ada MTA. MTA itu musyawarah tahunan anggota. Itu nanti kita LPG-an pengurus dan juga pelantikan pengurus baru dan nanti pemilihan ketua pun juga ada di situ. Kemudian ada juga apa lagi ya? Catam, emosi dan poker yang sifatnya itu divisi organisasi itu ke seluruh anggota, baik itu anggota biasa, anggota luar biasa ataupun pengurus. Itu sasaran dari divisi organisasi. Kita ada pengelolaan medsos juga. Pengelolaan medsos ada Instagram dan juga YouTube. Itu mulai kita aktifkan lagi, cover dan sebagainya. Kemudian membuat konten mengenai isu-isu musik. Kemarin kita juga udah buat seperti itu. Mungkin itu dulu dari divisi organisasi. Jadi gini ya Kak, kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa main musik ataupun tapi pengen masuk ke Music Camp, itu bisa banget ya kalau misalnya masuk ke divisi organisasi? Bisa banget, dan ini saya jelaskan sedikit. Jadi di camp itu kalian mau masuk divisi apapun, kalian bisa mencoba semuanya. Dalam artian kalian di organisasi, kalian juga bisa ngevent, kalian juga bisa main alat musik. Itu jadi kalaupun kalian nggak bisa main alat musik itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ada divisi CEO dan juga divisi organisasi yang mengcover kebutuhan dari kalian seperti itu. Jadi buat kalian yang ya minimal itu ada tes musik lah, tes rasa di musiknya, entah itu penikmat musik atau suka aja ngeliat konser seperti itu, bisa ikut dari UKM Music Camp. Nanti kalau yang masalah event bisa dijelasin sama Mbak Farah lebih lanjut seperti itu. Nah, Mas Adam udah nyinggung nih sama Farah untuk masuk ke divisi apa Kak? CEO. Nah, langsung aja kita dengerin penjelasan CEO tuh apa sih? Hai semuanya, jadi kebetulan di tahun ini Camp Event Organizer itu anggotanya ada 9. Nah, saya sendiri itu ketua divisinya di tahun ini. Nah, 9 orang itu siapa aja nanti akan ditampilkan gitu ya Kak?
Ya, nanti akan ditampilkan. Nah, untuk CEO itu sendiri itu apa? Jadi pada intinya CEO itu adalah divisi di camp yang mengorganisasi tentu saja event-event yang ada di camp maupun di luar. Seperti itu. Jadi nggak cuma event-event yang ada di internal camp aja, tapi di luar camp juga kita ikut seperti itu. Nah, untuk program kerjanya apa aja? Program kerjanya ada 4. Yang pertama itu Campversary. Tentu saja dari namanya sudah jelas, Campversary itu ulang tahunnya camp. Jadi ulang tahunnya camp itu terselenggara di tanggal 22 Maret. Nah, sasarannya siapa aja? Sasarannya itu jajaran dekanat dan sama dosen pembimbing kita UKM Musikcamp, lalu juga alumni dan anggota kita sendiri. Jadi itu event internal kita Campversary seperti itu. Untuk proker kedua adalah reguleran. Nah, reguleran ini apa? Reguleran ini adalah kayak bentuk kerjasamanya camp sama pihak luar yang lebih menyasar ke kayak kafe, restoran gitu. Jadi pada intinya tujuannya dari reguleran ini adalah kami divisi CEO mewadahi atau memfasilitasi teman-teman produksi nanti yang akan dijelaskan sama Mas Yudis untuk apa ya? Ada tempat untuk menyalurkan bakat mereka. Selain itu juga cari relasi di luar, nggak cuma di lingkungan kampus aja. Nanti mereka main band gitu. Misalnya di cafe itu kita cari yang ada live musicnya seperti itu. Nanti kita menjalin kerjasama, terus nanti kita tampil di sana dalam range beberapa waktu gitu sesuai kesepakatan. Mungkin seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali tergantung kesepakatannya seperti itu. Nah, untuk program kerja ketiga itu adalah incidental jamming. Apa itu incidental jamming? Incidental jamming itu kayak kegiatan jamming session yang diselenggarakan sama CEO tergantung kalau ada occasion tertentu. Contohnya misal 17 Agustus nih, atau kita camp mau mengadakan event untuk yang menyasar ke pihak eksternal. Nah, kita ngadain jamming untuk mempromosikan event itu, atau mungkin ya itu tadi 17 Agustus atau Hari Kartini. Jadi kita sesuai occasion-nya seperti itu. Ngadainnya bisa di lingkungan kampus, bisa juga di luar, tergantung situasi dan kondisi dan sasaran kita seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, program kerja CEO itu adalah Campfest namanya. Campfest ini bisa dibilang apa ya, acara puncaknya camp gitu sih, acara puncak tutup tahunnya kita gitu. Jadi kayak ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah, untuk yang tahun lalu itu namanya Art Education 2019, bisa dicek di nih bajunya ini bisa dicek di Instagram kita @arteducation2019, ditengok aja kita eventnya itu ngapain aja. Itu akhir tahun biasanya diselenggarakannya, cuman karena tahun ini terkendala COVID jadi ya itu tadi semuanya terkendala. Nah, tapi pokoknya di Campfest itu kayak puncaknya kita semua belajar. Jadi tempatnya ini juga menyalurkan apa istilahnya hasil belajarnya anak-anak produksi itu kita nanti taruh di Campfest ini. Dan kita nggak cuma menampilkan anak-anak camp, tapi kita juga ngundang istilahnya guest star seperti itu, dan konsepnya disesuaikan setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, ya mungkin itu sih kurang lebihnya dari divisi CEO. Mungkin kalau ada nanti akan ditambah gitu ya. Saya kembalikan. Iya Kak, nah di CEO emang keren banget ya gimana caranya kita bisa berproses di belakang layar gitu. Nah, tadi udah disinggung juga sama Mbak Farah nih tentang produksi. Mau nambahin yang paling apa namanya ini ya paling ditunggu-tunggu gitu ya. Mbak, mau nambahin dikit dong, lupa. Fan lupa nih. Ya, selain kita divisi CEO itu eventnya cuma event internal camp, tadi sudah aku singgung dikit di depan, kalau camp itu juga sering event di luar nih teman-teman. Selain nanti banyak relasi, kita cari pengalaman, kita juga cari job juga. Jadi ada istilahnya ya, ada fee-nya seperti itu, tergantung eventnya apa. Nah, beberapa di antaranya yang biasanya kita ikuti sebagai volunteer itu setiap tahun rutin itu ngayog jazz. Tapi pada tahun ini ngayog jazznya online, jadi ya itu tadi tidak, yang tahun ini belum. Terus selain itu Miss Indonesia juga pernah, Line Concert pernah.
terus apa ya, Pertamina Marketing Award pernah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu hanya beberapa yang kami sebutkan. Jadi kalau kalian tertarik banget buat belajar event di luar, cari relasi, cari temen, cari pengalaman, cari duit juga, silahkan gabung di camp. Nanti kita belajar bareng-bareng, oke? Dah, Nah, kasih. mantap banget nih kalau misalnya teman-teman bener-bener pengen berproses, bisa juga ke CEO, karena CEO itu divisi juga yang kalian bisa ambil banyak maknanya di situ. Nah, langsung aja kita masuk ke divisi produksi yang ketuanya. Oke, Bismillah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yudis. Saya mewakili divisi produksi di sini karena ketua divisinya Saudara Fatul Ulum tidak bisa hadir pada hari ini. Oke, langsung saja teman-teman. Saya divisi produksi ini fokusnya itu untuk pengembangan sumber daya mahasiswa dan sumber daya alat yang ada di UKMF Musiken, teman-teman. Seperti pengembangan gitar, pokoknya merawat alat dan juga cara memainkannya. Nah, kita tuh fokusnya di situ, teman-teman. Nah, untuk tahun ini produksi itu ada 4 proker, teman-teman, yaitu ada coaching klinik, pelatihan kru, pembentukan home band, dan perawatan alat dan studio, teman-teman. Yang pertama itu adalah coaching klinik. Nah, coaching klinik ini tuh kayak pelatihan atau les musik gitu, teman-teman. Ada les gitar, les bass, drum, keyboard, dan vokal, teman-teman. Nah, untuk sasaran coaching klinik ini adalah anggota aktif UKMF Musiken, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar gitar, drum, dan sebagainya itu, maka ikutlah UKMF Musiken. Terus yang kedua adalah pelatihan kru. Nah, pelatihan kru ini kayak gini nih, ada talk show, ada gimana cara melawat alat, gimana cara ngeband, dan perkenalan alat musik yang lain. Terus yang ketiga adalah pembentukan home band. Nah, pembentukan home band ini adalah output dari pelatihan dari coaching klinik yang tadi, teman-teman. Jadi kan kita kan udah belajar gitar, vokal, bass, dan lain-lain. Nah, ini tuh merupakan output. Jadi kita tuh ntar berdiskusi membentuk home band gitu, teman-teman. Nah, home band di camp ini tuh nggak hanya satu, teman-teman, tapi ada banyak. Untuk tahun ini tuh ada berapa ya, Mbak Farah? Ada banyak lah pokoknya. Ada banyak lah. Saking banyaknya mahasiswa yang ikut camp, hobinya itu juga banyak banget, teman-teman. Nah, kalau misalnya mahasiswa tertarik bikin band dan lain-lain tuh, maka ikutlah camp. Terus yang terakhir adalah perawatan alat dan studio. Nah, ini kan kita kan di Ormawa tuh ada studio. Di Gedung Ormawa tuh studio. Itu tuh punyanya camp, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main, mau ngeband itu bisa banget ke studio. Nah, tujuan dari perawatan alat ini tuh ya kayak apa ya? Gimana cara menaruh gitar yang baik, cara merawat gitar yang baik. Gak cuman alat sih, teman-teman, ada kabel juga, ada ampli bass, ampli gitar. Nah, kita tuh diajarin untuk cara merawat alat tersebut, teman-teman, gitu. Nah, produksi ini tuh juga ada prestasi, teman-teman. Jadi tuh kita tuh band nggak cuma buat senang-senang doang, tapi juga bisa ikut lomba dan lain-lain. Nah, saya bacakan aja ya prestasinya saking banyaknya ini. Oke, yang pertama ada juara 1 solo vokal Ormawa Cup. Nah, biasanya BEM tuh setiap tahun ada ngadain yang namanya Ormawa Cup, teman-teman. Lah, kita tuh setiap tahun tuh selalu berpartisipasi. Nah, biasanya juara-juaranya itu dari anak-anak camp ini, teman-teman. Nah, bagus kan? Terus ada juara 2 solo vokal Koma UNY. Nah, ini tuh setingkat univ, teman-teman, bukan lagi fakultas. Kemarin tuh juara 2 ada Mbak Anin namanya. Tuh suaranya itu queen vokalnya UNY, teman-teman. Udah terkenal di mana-mana. Kalau di UNY loh, teman-teman, di setingkat univ itu tuh. Terus ada juara 1 solo vokal Pop Putri, seleksi duta seni VIP. Nah, kemarin dari birokrasi VIP tuh ngadain seleksi duta gitu, teman-teman, untuk dikirimkan ke fakultas, ke universitas, teman-teman. Nah, kita tuh ada juara 1. Terus juara 2 solo vokal Keroncong. Nah, kalau teman-teman nggak camp tuh modern banget, pop banget, nggak, teman-teman. Di sini buktinya ada penyanyi solo vokal Keroncong yang juara 2, teman-teman. Terus ada juara 3 solo vokal Pop Putri. Nah, ini juga salah satu anak-anak camp nih, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pemaparan divisi produksi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Nah, udah jelas belum nih teman-teman buat divisi-divisi ini? Nah, ada tambahan sedikit nih dari divisi organisasi. Apa sih? Yuk kita dengerin. Oke, jadi tambahan sedikitnya tadi belum tak singgung, yaitu magang pengurus. Jadi nanti ada dari teman-teman itu nanti magang pengurus juga. Di tahun pertama itu teman-teman masih menjadi anggota, kemudian nanti ikut ke magang pengurus di kepengurusan besok. Di setelah MTA nanti kepengurusan baru teman-teman akan magang di situ. Seperti itu. Kemudian nambahin apa lagi ya tadi? Cukup dulu aja. Nah,
For your information juga ya, adik-adik maba. Di sini Mbak juga baru magang nih. Jadi Mbak Feni ini tuh salah satu adik apanya ya? Istilahnya anak buahnya Mas Adam. Jadi Mbak Feni itu di organisasi gitu. Nah, teman-teman juga benar-benar bisa berproses bersama UKMF Music Camp walaupun adik-adik itu masih newbie, jadi nggak usah takut sama kakak-kakaknya gitu. Oke, tambahin dikit lagi ya. Iya. Di UKM Music Camp ini kita bener-bener apa ya? Jaringan alumni lah, ikatan alumninya tuh kuat banget. Jadi teman-teman atau kakak-kakak kita yang di 2006, 2007, 2008 dan sebagainya itu masih mempunyai koneksi di terkoneksi di kita-kita yang baru-baru masuk ini dan sering juga ikut ke acara-acara kita. Dan mereka juga mungkin sudah ada yang beberapa yang bekerja dan mengajak kita juga untuk berpartisipasi meramaikan atau menjadi volunteer di acara yang mereka pegang seperti itu. Contohnya tadi kayak Ngayog Jazz itu ada Mas Koko. Mas Koko angkatan berapa ya? 2006, 2007 ya segitulah. Udah angkatan lama, cuman kita masih bukan terikat sih, cuman masih ada ikatan alumninya seperti itu. Masih erat lah. Solidaritasnya tuh kuat dan kita juga sering nongkrong bareng juga untuk sekedar ya mengisi gabutan gitu, mencari relasi dan sebagainya. Ini bener-bener kalau teman-teman itu akan aktif di camp, saya yakin teman-teman akan mendapatkan apa yang kalian ingin, yaitu relasi dan sebagainya seperti itu. Nah, mau nambahin dikit terkait divisi produksi nih teman-teman. Nah, tadi kan sudah disinggung Mbak Farah selaku CEO, kan ada reguleran tuh teman-teman. Nah, output dari produksi ini tuh juga bisa tampil di reguleran teman-teman. Nah, reguleran kan tuh kita tuh nggak gratis main cuma-cuma ya teman-teman. Bisa dapat fee, bisa dapat komplimen. Nah, kemarin tuh yang paling baru tuh di Taru Martani Cafe teman-teman. Nah, kita tuh ada sekitar sebulanan reguleran di sana. Nah, itu tuh bisa dapat uang, bisa dapat komplimen apa-apa. Jadi tuh benefitnya bila gabung camp tuh banyak banget teman-teman. Bisa nambah pengalaman manggung, komplimen berupa makanan atau minuman sama uang teman-teman. Uang jajan. Nah, kalau ada yang mau hore-hore musikan tapi nambah duit tuh bisa banget gabung camp gitu teman-teman. Right. Oke, itu aja. Mantap banget ya, benefitnya tuh banyak adik-adik semua. Jadi kalau kalian belum ada niatan untuk masuk ke UKMF Music Camp, coba deh kita ulik lagi, coba didengerin lagi. Mungkin kita tuh udah ada basicnya musik, kita tuh udah ada tertariknya gitu. Nah, mungkin adik-adik bisa ceki-ceki YouTube-nya kita buat lihat terus perkembangan UKMF Music Camp tuh seperti apa gitu. Nah, nambahin dikit ya Mbak. Pada intinya kalau kalian belum merasa kayak malah insecure mendengar penjelasan kita kok, oh ini anak-anak camp, anak-anak produksinya udah canggih nih, udah main di kafe, udah ngejob di luar, terus anak-anak CEO-nya udah ngejob event-event di luar yang gede, Ngayog Jazz kayak gitu. Jangan khawatir karena semua itu dimulai dari nol. Kita semua dulu awalnya juga kayak ya nggak bisa apa-apa. Yang penting pada intinya punya kemauan aja, punya kemauan untuk belajar dan kayak kalian tuh menjalaninya secara passionate, itu pasti akan terbuka sekali jalannya untuk belajar dan terasah kemampuannya seperti itu. Nambahin dikit, jangan lupa teman-teman untuk memfollow akun Instagram UKM Music Camp dan juga subscribe YouTube channelnya. Nanti video ini akan di-upload di YouTube kita, channel kita teman-teman. Subscribe jangan lupa, dan juga buat yang mau ngajak temennya lagi boleh, teman-temannya diajak lagi. Tinggal bilang aja nanti, kemudian mengisi persyaratan dan sebagainya, terus nanti bergabung seperti itu. Gampang banget kan guys. Nah, tunggu apa lagi? Yuk gabung dan rasakan apa ya? Sensasinya. Sensasi dan apa ya? Manfaat dari UKMF Music Camp. Aja sih. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya. Wes. Penugasan. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, kali ini kakak akan membacakan penugasan bagi teman-teman yang masuk ke UKMF Music Camp.
Untuk yang pertama, meresum talkshow dan pelatihan kru minimal 1 halaman A4 times Nyuraman 12. Kirim ke email UKMFcamp maksimal 3 hari setelah video ini tayang. Yang kedua, membuat video yang berisikan profil, diri, dan alasan masuk camp serta keahlianmu dalam bidang musik, beberapa pengalaman kepanitiaanmu maksimal 2 menit. Kirim ke email UKMFcamp maksimal 5 hari setelah video ini tayang. Yang ketiga, harus banget nih follow IG UKMFcamp, subscribe YouTube-nya juga ya. Selamat menyaksikan video selanjutnya, yaitu pelatihan kru. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Fatul Ulum Nur Rosyid. Di sini saya sebagai kadif produksi mau sedikit menerangkan, bahasanya menerangkan terkait dengan pelatihan kru. Ya, pelatihan kru itu apa? Nanti kita lihat sendiri. Yuk. Ya, pertama-tama kita mau menerangkan tentang ampli bass. Ya, tentang ampli ya. Kita ambil contoh ampli bass dulu. Bagaimana cara menghidupkan yang benar biar nggak rusak, biar nggak gampang rusak, itu kayak gimana sih? Nah, ya pertama-tama kita masukkan jacknya dulu. Jangan lupa ya, posisi volumenya nolin dulu aja, jangan dinaikin. Ya, kita masukin jacknya. Nah, lalu baru kita naikin volumenya. Nah, sudah. Lalu kita atur tentang equalizernya. Di sini ada bass, low mid, high mid, treble. Nah, kita cari komposisi yang enak di kuping kita dulu aja. Kurang lebih seperti itu. Dan jika equalizernya udah, tinggal kita main. Ya, kita beralih ke drum, teman-teman. Di sini cuma menerangkan nama-namanya ini itu apa aja, bagian-bagiannya seperti itu. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Di sini ada simbal, ini juga. Nah, bedanya dua ini namanya crash simbal. Ini namanya red simbal. Seperti itu. Terus di sini ada hi-hat. Terus ini snare, ini bass, jelas ya, bass drum. Terus ini namanya tom yang di sini dan juga di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita belajar sedikit tentang gitar ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Herlambang. Saya di sini menjabat sebagai staf divisi produksi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kali ini kita akan ngulik tentang gitar nih. Mungkin kita secara garis besar aja ya, bahwa gitar tuh ada 3 bagian, yaitu head, neck, sama body. Nah, di sini saya pakai gitar listrik dengan jumlah senarnya ada 6, dengan senar E low, senar A, senar D, senar G, senar B, sama senar E-nya high. Oke teman-teman, gitu ya. Nah, di sini juga karena ini gitar listrik ada
pick up-nya di sini. Bisa kalian setting sendiri maunya suara kayak gimana. Di middle mungkin. Nah, di sini juga ada kalian bisa nyeting sendiri tone dari sound kalian. Di sini tinggal putar-putar aja knob-nya. Nyari tone suara yang kalian suka. Karena ini gitar listrik, kalau mainnya berdiri harus pakai ini namanya strap, teman-teman. Gua dicantolin di strap holder ini di belakang sama di sini. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Ini terakhir lagu dari kami. I will play. You know the thing I'll say, you know the thing that we have done, and things that it will do.
Kaget aku ada tangan.